Saat kita berdoa, kita pasti selalu menutup doa kita dengan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan tanpa sadar, banyak dari kita itu yang akhirnya menganggap kalimat ini menjadi seolah-olah seperti kalimat sakti. Supaya apa? Supaya apa yang kita doakan itu terkabul. Karena doa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada juga yang masih belum paham kenapa di setiap akhir doa itu selalu mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, apa sih maksud dari di dalam nama Yesus ini? Let's start the word di Bukan Motivasi Rohani. Kita mulai dengan Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Abrakadabra adalah sebuah mantra yang digunakan sebagai kata ajaib dalam trik sulap. Dan menurut sejarah, kata ini diyakini memiliki kekuatan penyembuhan ketika tertulis di sebuah jimat. Nah, jangan-jangan kita menganggap kata dalam nama Yesus ini juga sama seperti mantra. Ayat ini seolah-olah mengatakan bahwa apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus pasti terkabul. Nah, apakah sampai saat ini kamu juga berpikir seperti itu? Saat kita berdoa dan mengucap dalam nama Yesus, maka doa-doa kita otomatis akan dikabulkan. Jadi, bagaimana sebenarnya kita memaknai doa dalam nama Yesus ini? Nah, penting bagi kita ketahui supaya kita bisa memahami konteks, saya menyarankan kamu semua untuk baca dulu. Baca ini Yohanes 14 full dari awal sampai akhir supaya bisa tahu konteks. Karena kita akan melihat sedikit konteksnya dari sebelum ayat ini dan sesudah ayat ini apa yang terjadi. Jadi mari kita mulai. Saat kita naik ke atas, Yohanes 14 ayat 1. Ayat ini dimulai dengan kata-kata jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kenapa jangan gelisah? Karena pada waktu itu murid-murid itu sedang merasa takut, was-was, cemas. Karena Yesus telah berkata bahwa ia akan meninggalkan mereka. Bagaimana masa depan mereka jika ditinggal Yesus? Kira-kira mungkin seperti itu pikiran mereka. Thomas bertanya, kami tidak tahu kemana engkau pergi, katanya di ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Filipus pun juga bertanya di ayat 8. Kata Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu Yesus menjawab di ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, mengapa Yesus mengatakan hal ini? Di ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus sebenarnya ingin berkata bahwa apapun yang dilakukan Yesus, sikapnya, mukjizatnya, pengajarannya itu adalah bukti dari kehadiran Bapa itu sendiri. Yesus sedang mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah sebenarnya di sini. Kita loncat ke ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus ingin mengatakan orang-orang akan melihat Yesus atau Bapa dalam pekerjaan orang percaya. Sama seperti Yesus dalam pekerjaannya, pelayanannya, sikapnya, kata-katanya. Ada tercermin Bapa di situ. Maka melalui apa yang diperbuat orang percaya, seharusnya orang lain itu bisa melihat Bapa di situ. Nah, konteks yang mendasari dari ayat 13 dan 14 adalah berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, bagaimana orang percaya itu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Dan bagi para murid pada waktu itu,
Mereka berpikir bahwa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Yesus itu adalah hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Menyamai Yesus saja susah, apalagi melampauinya. Nah, karena Yesus tahu akan isi hati mereka, maka Yesus katakan di ayat 13, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak." Kita disuruh untuk menjadi saksi untuk memuliakan Bapa di surga. Nah, jadi ayat ini tidak sedang mengajar untuk meminta sesuatu di dalam nama Yesus selalu pasti akan dikabulkan. Pengajaran Tuhan tidaklah berfokus pada keinginan daging. Alkitab berkata bahwa jangan serupa dengan dunia. Namun banyak orang Kristen yang cuma berbeda di cara ibadahnya aja, namun di dalamnya sama. Orang dunia berdoa menurut apa yang mereka ingini. Dan banyak juga orang Kristen yang berbuat juga demikian. Lantas apa bedanya kalau gitu? Nah, saat kita melihat di ayat setelahnya, di ayat 15 dan 17, kita akan melihat judul di situ Yesus menjanjikan penghibur. Di ayat 15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." 16, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, di bagian selanjutnya Yesus menjanjikan Roh penghibur atau Roh Kudus. Roh itu akan diam dan menyertai kita, katanya di ayat 17. Nah, untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa yang tadi. Pekerjaan Bapa yang dijelaskan di bagian awal tadi. Jadi yang harus kita minta adalah Bapa memampukan kita untuk menghidupi kehendak Bapa dalam diri kita. Jadi, apa artinya di dalam nama Tuhan Yesus itu saat kita berdoa? Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bukan sekedar untuk menjadi kalimat penutup supaya doa kita itu sempurna didengar oleh Tuhan. Ataupun bukan menjadi kalimat sandi agar dijawab oleh Tuhan seperti password, tidak. Tapi berdoa di dalam nama Tuhan Yesus adalah sebuah ajaran bagi kita bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Melalui doa di dalam nama Yesus, kita memiliki kerinduan agar nama Yesus dipermuliakan. Jadi, sudahkah kita memiliki prinsip-prinsip seperti ini? Kiranya firman ini bisa memberkati saudara dan bisa mengubahkan sifat-sifat lama kita yang mungkin selama ini berpikir bahwa nama Yesus hanya sekedar ucapan, atau mungkin berpikir bahwa nama Yesus itu seperti mantra yang harus kita sebutkan di setiap akhir doa kita supaya doa kita dikabulkan. Sebagai umat Kristen, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memuliakan Bapa di surga. Dan karena Tuhan tahu bahwa kita manusia yang lemah, kita tidak dapat berbuat apa-apa, Dia utus Roh penghibur itu supaya kita bisa melakukannya, supaya kita diberi kekuatan, diberi tuntunan. Amin. Jika saudara berkenan, mari subscribe, mari share firman ini supaya lebih banyak orang lagi yang bisa diberkati. Bukan motivasi rohani. Serahkan diri.